Sungguh Engkau yang layak disembah pagi hari ini Bapa. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami naik ke atas tahta-Mu. Dan Engkau berkenan, kami percaya pagi hari ini kami berada di tempat yang tepat. Kami berada di dalam hadirat-Mu. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan, setiap dari kami siap Tuhan menerima benih-benih kebenaran-Mu Tuhan, yang mengubahkan kehidupan kami. Dan kami berdoa setiap kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami boleh jadi membawa duta-duta kerajaan-Mu Tuhan. Membawa kerajaan-Mu kemanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami terima. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Pastor Hensan dan Ibu Vince bersama dengan seluruh tim kepemimpinan yang memberi kesempatan kepada kami pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Iman Elroy, sering dipanggil Pastor Iman atau Ko Iman. Saya berasal dari Semarang, saya orang Semarang asli. Saya datang bersama dengan istri saya yang cantik di depan. Ya, kami dipercaya untuk melayani sebuah jemaat di Semarang, Jemaat Kristen Indonesia, dan jemaat kami juga mengirimkan salam kepada Bapak Ibu, semua jemaat Tuhan yang luar biasa di Jatibarang. Kami percaya setiap kesempatan kita bisa belajar bersama, berfellowship bersama, kita akan sama-sama semakin dikuatkan. Amin. Pagi hari ini kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Desember. Dan biasanya kita identik bulan Desember itu dengan bulan apa? Bulan Natal. Bulan Natal, bulan kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dan itu menjadi satu sukacita. Dan kita berdoa supaya apa yang kita rayakan bukan sekedar hanya terjadi di bulan Desember, tapi betul-betul terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena saya mau katakan bahwa yang namanya sukacita dan damai sejahtera itu memang perlu untuk kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita ini bisa menjadi duta kerajaan yang efektif. Amin. Ya, jadi pagi hari ini kita buka hati kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang sukacita. Sama-sama katakan sukacita. Pagi hari ini saya ingin berbagi akan firman Tuhan bahwa sukacita itu adalah sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita melewatkan hal-hal yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Karena ada banyak hal dalam tanda kutip kesibukan. Saya nggak tahu kalau di tempat ini bagaimana, tetapi kalau di Semarang itu, kalau jam-jam kerja, jam-jam itu tuh ternyata sekarang sudah mulai macet. Jam-jam anak sekolah, jam 7, jam 8 itu pergerakan begitu macet. Nah seringkali hal-hal yang terjadi dengan rutin itu membuat kita tidak menyadari akan banyak hal yang indah yang sebetulnya Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini. Joy is a focus. Sukacita itu adalah sebuah keputusan untuk kita fokus. Saudara, dalam Roma pasal 14 ayat 17, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Saya percaya setiap dari kita sudah mengenalnya. Mari kita baca dengan suara yang keras, amin. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan bicara soal hal-hal yang fisik, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan yang saya highlight terakhir di ini adalah sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita harus mengakui bahwa yang namanya sukacita itu adalah produk yang hanya bisa kita dapatkan, tidak ada di luar sana, tetapi hanya didapatkan melalui hubungan kita dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa joy is a product of Holy Spirit. Joy
it's a focus before it is a feeling. Pastor Stephen Furtick menyampaikan dengan sangat bagus bahwa sukacita itu adalah sebuah fokus sebelum itu menjadi sebuah perasaan. Kenapa kita harus definisikan seperti ini? Karena namanya bahagia atau happy itu adalah perasaan yang muncul pada saat hal-hal yang di luar itu terjadi di dalam kehidupan kita. Setuju enggak? Ketemu dengan keluarga di bulan Desember, senang enggak? Senang. Ya, kita bisa berpergian, bisa jalan-jalan, senang enggak? Senang. Ada hal-hal yang terjadi di luar yang membuat perasaan kita itu jadi dalam tanda kutip sukacita. Tetapi sukacita oleh Roh Kudus yang dimaksud itu bukan keadaan yang terjadi dalam hati kita karena kondisi luar. Tetapi karena ada persekutuan dengan Roh Kudus di dalam situasi apapun. Oleh karena itu sangat penting untuk kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Apa sih joy atau sukacita itu? Jadi sukacita itu adalah buah roh. Sukacita itu adalah buah roh, ya, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh, tapi di dalam aslinya itu sebetulnya singular atau buah roh dengan rasa-rasa yang berbeda. Sukacita yang kedua adalah bukti bahwa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Karena orang bisa happy, hidup di dalam dosa, hidup di dalam pemberontakan sama Tuhan bisa happy. Tetapi yang namanya sukacita itu enggak bisa di luar hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kalau kita ingin mengalami sukacita, yaitu rasa yang memberi kekuatan kepada kita itu enggak bisa lepas, kita harus sangat bergantung kepada Roh Kudus. Sekali lagi, happiness is based on circumstances. Happy itu suatu keadaan, sukacita tidak tergantung pada keadaan. Sukacita adalah keputusan untuk fokus sebelum menjadi sebuah perasaan. Nah, saudara tahu ayat ini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tahukah bahwa musuh kita, setan itu berusaha untuk membinasakan kehidupan kita. Tetapi buat kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, Dia sudah nggak mungkin satu hal, nggak bisa membinasakan kita. Tapi Dia masih bisa mencuri dan membunuh kalau kita mempersilakan atau membukakan pintu di dalam kehidupan kita. Tahukah seringkali bahwa tanpa sadar, di tengah kesibukan kita ada banyak hal yang kita lewatkan. Ada banyak kesempatan yang Tuhan bisa pakai dan kita lewatkan. Dia ingin mencuri sukacita dan membunuh pengharapan. Coba bilang ke kanan kiri, jaga sukacitamu. Jaga sukacitamu. Amin. Bagaimana caranya setan itu bisa mengambil itu semua, mencuri itu semua, bahkan membunuh pengharapan kita? Satu hal adalah membuat kita sibuk. Membuat sibuk. Kalau setan tidak bisa membinasakan kita, yang berikutnya dia bisa lakukan, yang dia coba dan akan terus lakukan adalah membuat kita sibuk. Sibuk apa, Pastor? Sibuk apa, Pak Pendeta? Sibuk khawatir. Sibuk apa? Sibuk marah. Sibuk kecewa. Sibuk punya perasaan-perasaan negatif di dalam kehidupan kita. Sibuk curiga. Itu adalah hal-hal yang selalu akan diperhadapkan di dalam pilihan-pilihan kita setiap hari. Kesibukan seringkali menjadi pintu masuk bagi musuh kita untuk mencuri yang namanya sukacita. Saudara, saya ingin cerita sebuah kisah yang menarik. Di Amerika Serikat diadakan sebuah eksperimen. Jadi ini adalah sebuah metro station, tempat
orang bekerja, ini pintu masuknya. Dan ini dilakukan di kota Washington DC di jam orang kerja. Jadi di sini ada pemain musik, pemain biola, main di sini. Dan ini orang lalu lalang di jam kerja, mungkin sekarang jam 7, jam 8 pagi. Ini adalah sebuah sosial eksperimen yang dilakukan. Mereka menempatkan seorang pemain musik yang enggak sembarangan, namanya adalah Joshua Bell. Joshua Bell itu siapa? Joshua Bell itu adalah salah satu pemain biola yang terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Nah, cuman pada eksperimen itu, dia itu ditaruh di sana dan dia cuma pakai kaos begini. Pakai kaos, pakai topi, tampangnya itu sama sekali tidak kelihatan sebagai seorang musisi yang hebat. Sama sekali. Kemudian dia mulai main selama 45 menit. Dia memainkan karya-karya yang paling indah yang diakui oleh dunia musik. Yaitu karya-karya dari gubahan dari Bach. Dia main 6 lagu, main biola. Dan yang menarik lagi, peristiwa ini diamati selama 45 menit dan diperkirakan orang yang lalu lalang di metro station ini, yang masuk keluar di musim dingin di bulan Januari itu dihitung ada kurang lebih 11.000 orang yang lalu lalang. 11.000 dalam waktu hampir 1 jam. Mereka melihat dan merekam ini untuk melihat ada berapa banyak orang yang berhenti dan kemudian menikmati musik yang dimainkan oleh Joshua Bell ini. Menariknya sedikit sekali. Kira-kira menurut Bapak Ibu berapa dari 11.000 berapa orang yang berhenti untuk mendengarkan musik yang sangat indah? Berapa? 1.000? Wah, angkanya ketinggian, optimistis banget ya. Wah, luar biasa, penuh dengan iman. Iman saya, gitu ya, iman Elroy. Berapa saudara? 100? Nggak ada saudara. Jumlahnya bahkan di bawah 10 orang. Menarik, di bawah 10 orang mendengar musik yang terbaik, dimainkan oleh pemain biola yang terbaik, dan yang lebih luar biasa lagi adalah begini. Dia membawa biola dari abad ke-18, namanya Stradivarius, dan biola itu harganya lumayan saudara. Harganya $3,5 juta atau sekitar 50 miliar. Dan luar biasanya lagi, 2 hari sebelum itu, dia barusan saja konser di kota Boston yang gak jauh dari Washington DC. Dan seluruh isi auditorium itu sold out semua kursinya. Dan rata-rata tiket yang dijual adalah seharga $100. Itu 2 hari sebelumnya. 2 hari berikutnya dia main di Metro Station di Washington DC. Dan tidak ada sedikit sekali orang yang mengenali. Total ditemukan hanya ada sekitar kurang dari 6 orang. Dan menariknya yang berhenti dan mendengarkan adalah mayoritas adalah anak-anak. Di bawah usia 10 tahun. Mereka berhenti, mereka ngamati, wah kok bagus banget ya, tertarik gitu. Dan itu pun mereka terpaksa harus pergi karena ditarik sama mamahnya gitu ya. Sama orang, ayo cepetan pergi kita mau kerja gitu. Ayo cepetan, telat kita. Jadi melewatkan kesempatan yang begitu luar biasa. Dan di sana pada waktu mereka main musik biasanya disediakan sumbangan. Dan kira-kira sumbangan yang terkumpul berapa saudara? Sumbangan yang terkumpul hanya sekitar $32 atau sekitar Rp500.000. Padahal 2 hari sebelumnya ribuan kali $100 saudara. Jadi apa yang ditemukan oleh eksperimen ini adalah begini kesimpulannya. Sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat tidak lazim, kalau ditempatkan di tempat-tempat yang dalam tanda kutip umum atau rutin atau yang biasa, itu seringkali membuat kita tidak dapat mengenali dan tidak dapat menghargai. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi kalau orang-orang itu tahu, belasan ribu itu tahu kalau yang main itu Joshua Bell.
Mungkin mereka terlambat kerja, mungkin mereka buru-buru. Tapi paling enggak foto dulu lah. Ya, paling enggak mungkin direkam sedikit. Ada yang mungkin bisa minta autograf mungkin. Ada banyak hal karena untuk nonton aja perlu keluar uang 1,5 juta. Tapi di situ disediakan secara gratis dan sangat sedikit orang-orang yang menghargai hal itu. Ya, sangat sedikit untuk mengenali. Pertanyaannya untuk kita pagi hari ini, berapa banyak seringkali kesibukan di dalam kehidupan kita itu membuat kita melewatkan begitu banyak hal-hal yang berharga yang sebetulnya Tuhan sediakan di tengah-tengah kita. Kalau seorang Joshua Bell aja dilewatkan begitu aja, kira-kira bagaimana dengan kita? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, di dalam firman Tuhan ada sebuah peristiwa yang kita belajar dan kita pagi hari ini mau buat pembelajaran kita. Yaitu murid-murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Tahukah saudara pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia itu menampakkan diri, itu merupakan satu peristiwa yang begitu luar biasa. Karena belum pernah orang mati, dan kemudian bangkit dan kemudian menunjukkan dirinya dan kemudian enggak mati lagi. Tuhan Yesus bangkit itu adalah hal yang luar biasa. Tapi kalau kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 15, dikatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, kedua murid ini lagi jalan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Wow, ini yang mendekati mereka bukanlah seorang Joshua Bell, tapi seorang Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, pencipta alam semesta, orang yang paling luar biasa dalam kehidupan, hadir di tengah-tengah mereka sendiri. Tapi ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga apa? Mereka tidak dapat mengenal dia. Apa ya kira-kira yang menghalangi mata mereka? Ayat 17 katakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Saya garis bawah ini, kalimat selanjutnya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Wow, pada waktu saya baca ini, wow, Tuhan Yesus sendiri ada di tengah-tengah mereka dan itu tidak bisa memberikan sukacita dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Bahkan dia ada persis di tengah-tengah mereka. Bertukar pikiran, berbicara, berdiskusi. Itu tidak otomatis mereka mengalami sukacita. Wow, Tuhan Yesus sendiri. Dan yang lebih luar biasa adalah dikatakan pada waktu Tuhan Yesus bertanya, maka berhentilah mereka dengan apa? Muka muram. Coba muka muram gimana? Hei, saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya mau ingatkan bahwa sukacita itu bukan datang oleh karena keadaan. Bukan karena orang tertentu dalam kehidupan kita. Tapi sukacita itu adalah sebuah fokus, adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Murid-murid melewatkan kesempatan itu. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Mereka berjalan, saya coba cari tahu kira-kira Yerusalem ke Emmaus itu berapa jauh. Saya dapatkan kira-kira jaraknya sekitar 7 mil atau sekitar 10 kilo. Dan tidak jelas kapan Tuhan Yesus muncul. Tapi saya bayangkan lah ya kalau misalkan Tuhan Yesus itu muncul di tengah perjalanan 5 jam. Kalau 1 jam kita jalan kira-kira, kalau kita jalan 1 kilo itu kira-kira berapa menit ya, Pastor ya? Sekitar 20 menit ya mungkin ya kalau jalan kaki ya. Itu cepat ya, termasuk cepat ya, jalan 20 menit. Kalau lari mungkin bisa 10 menit ke bawah. Jadi bisa dibayangkan kalau mereka itu jalan kira-kira 5 kilo. Paling enggak 5 kali, berapa? 5 kali 20 menit. Itu 1 jam ibadah loh saudara.
100 menit itu kira-kira 1 jam ibadah, mereka bersama-sama dengan pribadi yang paling luar biasa. Dan itu enggak mengubahkan hidup mereka. Wow. Enggak ada sukacita dalam kehidupan mereka. Dan lebih luar biasa adalah tadi dikatakan pada waktu Tuhan Yesus bertanya, mereka muram, mereka berhenti dan mereka muram. Jadi jangan pernah mengharapkan pasangan kita, suami kita, istri kita untuk menghadirkan yang namanya kebahagiaan dalam kehidupan kita. Iya kan? Wong baru tanya aja sudah bikin muram. Ya, istilahnya bikin bete ya, istilah zaman sekarang, bikin ilfil. Apalagi orang-orang terdekat kita. Coba lihat ke kanan kirinya, bukan Anda ya, coba kanan kiri. Kalau kamu bikin sukacita, gitu ya. Kasih senyuman yang terbaik ya. Ya, bukan kamu, ini nggak ngomongin sebelah ya, bukan ngomongin sebelah. Ya bisa bayangin saudara, orang yang terbaik yang kita bisa pikirkan hadir dalam kehidupan mereka. Hadir dan itu membuat mereka muram. Karena pertanyaan itu. Jadi nggak peduli apakah itu pemimpin rohani kita, apakah kita gembala kita nggak bisa punya ekspektasi, wah kalau ada orang lain datang, orang yang luhur, mestinya dia melakukan sesuatu sehingga saya ngalami sukacita. No. Sukacita pagi hari ini kita belajar adalah sebuah keputusan. Dan apa? Keputusan untuk fokus. Sebenarnya kalau kita lanjutkan pembacaan kita di ayat 30. Karena pada waktu ia duduk makan setelah perjalanan itu nyampe di Emmaus, ia makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saya nggak tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan, tapi sesuatu yang dia lakukan pasti adalah sesuatu yang mereka sangat familiar. Pada waktu dia mulai ngambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, kayaknya ada sesuatu yang tiba-tiba secara mata mereka terbuka. Loh, yang melakukan ini, yang mengucap berkat pada waktu ucapan syukur dinaikkan, mereka baru masuk ke dalam satu dimensi yang baru. Loh, yang di depan kita, yang bersama dengan kita, itu ternyata Tuhan Yesus sendiri yang sedang kita perbincangkan. Saudara. Nah, seringkali kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Tetapi oleh karena kesibukan, oleh karena hal-hal yang mengambil perhatian kita menjadi teralihkan. Setuju? Dan sibuk itu biasanya mulai dari mana, saudara? Dari pikiran kita. Biasanya paling kencang muter tuh di mana? Di pikiran kan? Ya, orang bisa sama-sama melihat situasi yang sama, tetapi kalau pikirannya itu penuh, pikirannya itu kacau, dia nggak akan bisa menemukan yang namanya sukacita. Dan mereka berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara di tengah dengan kita di tengah-tengah jalan. Ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Menarik ya saudara ya. Pada waktu mereka berbicara, mereka berdiskusi, hatinya apa? Berkobar-kobar. Tapi pikirannya kemana-mana, sibuk. Ya, mikirin apa, tapi hatinya kerasa. Tuhan ada. Tapi jarak antara sini sama sini walaupun cuma 1 jengkal, kayaknya kok jauh sekali ya. Pikiran itu harus kita disiplinkan untuk tunduk pada Roh Kudus supaya kita ngalami sukacita. Amin. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Sekali lagi, sukacita adalah sebuah keputusan. Joy is a focus before it is a feeling. Sukacita adalah sebuah keputusan untuk fokus sebelum itu menjadi sebuah perasaan. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9 katakan seperti ini.
Jadi akhirnya saudara-saudara, yuk sama-sama baca yuk. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi perlu untuk dengan sengaja. Dan dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dari apa yang telah dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi pikiran-pikiran itu harus kita tundukkan untuk kita khusus mencari. Saya suka di dalam bahasa Inggris, di dalam NIV ada sebuah frase yang menarik buat saya. Dikatakan, finally brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, noble itu mulia, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, saya mau garis bawah ini, if anything, kalau ada, ya, kalau ada, if anything itu kalau ada yang excellent, kalau ada yang kebajikan dalam bahasa Indonesia, dan praiseworthy, yang layak untuk dipuji, think about such things. If anything itu artinya sesuatu yang tidak datang secara otomatis, saudara. Gitu? Pikiran kita nggak otomatis memikirkan hal-hal yang tadi dituliskan oleh firman Tuhan. Pikiran kita secara natural, kalau kita biarkan itu cenderung untuk sibuk. Tadi saya katakan apa? Sibuk hal-hal yang nggak produktif sebetulnya. Sibuk khawatir, sibuk kecewa, sibuk tersinggung. Itu lebih gampang daripada untuk kita memfokuskan untuk hal-hal yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang murni, yang suci. Jadi dikatakan if anything itu artinya kalau ada itu harus dicari. Artinya memang ada. Ya saudara, memang ada di dalam kehidupan kita, tetapi sekali lagi tidak otomatis. Saya kalau di bulan Desember kita masuk dalam musim hujan dan biasanya hujan itu mulai deras ya. Dan mulai kelihatan ada jemaat yang cerita, wah rumah saya mulai kebocoran, wah atapnya bocor, wah sekarang nggak enak kemasukan air. Saudara, pikiran kita otomatis biasanya mikir akan apa yang salah dengan rumah kita. Tapi lupa kalau kita punya apa? Punya rumah. Kalau ada sesuatu yang bocor berarti ada atapnya. Kenapa kita nggak bisa mengucap syukur untuk atapnya? Bukan untuk mengeluh untuk atap yang bocor. Ada jemaat yang berkata, Pak Pendeta, aduh anakku susah banget diatur. Susah banget dibilangin. Ya nggak pernah dengerin. Saudara, saat ada orang yang ngomel kayak begitu saudara, lupa bahwa ada orang-orang yang bertahun-tahun bergumul, berdoa, belum tentu punya anak saudara. Jadi kalau ada masalah anak gak mau dengerin, itu it's a matter of focus. Kita mau fokus di anaknya yang gak bisa dengerin, atau fokus pada anak yang diberikan sebagai kasih karunia Tuhan. Amin? Benar gak saudara? Pekerjaan saya Pak, pekerjaan saya lagi susah, lagi macet. Tuhan bilang, kamu lupa kamu punya pekerjaan. Kamu lupa kamu masih punya karya yang kamu bisa kerjakan, berkontribusi untuk orang. Jadi seringkali pikiran kita itu sangat sibuk dengan cepat melewatkan begitu banyak hal yang di dalam kehidupan ini begitu menarik dan mencuri sukacita kita. Sampai akhirnya dia berusaha untuk membunuh pengharapan kita. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Sukacita adalah sebuah fokus.
Sukacita adalah saat kita mau berkata kepada Roh Kudus, pada Tuhan, Tuhan, aku mau menyelaraskan pikiranku dengan kebenaran firman-Mu. Bukan dengan fakta-fakta keadaan, bukan fokus pada hal-hal yang negatif. Saudara, untuk kehilangan sukacita itu lebih gampang secara natural, saudara. Tetapi pada saat kita hidup di dalam dunia supernatural, itu juga memudahkan kita untuk hidup di dalam sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita hidup secara natural memang gampang, ya. Salib dikit, ada masalah sedikit, lupa bahwa kita punya sesuatu yang luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 memberikan satu dorongan buat kita semua. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sama-sama katakan yuk, mengucap syukurlah dalam beberapa hal. Bukan ya, dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada banyak orang tanya, Pak, apa yang jadi kehendak Tuhan ya? Bagaimana mendengar suara Tuhan? Ada satu yang pasti yang firman Tuhan secara eksplisit sampaikan. Ini loh kehendak Tuhan. Apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu sudah pasti kehendak Tuhan. Apakah artinya kita mengucap syukur untuk sesuatu yang buruk juga? Oh, syukur terjadi hal yang buruk. Bukan, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Kecelakaan, bahaya bukan datang dari Tuhan. Pencobaan, Yakobus katakan tidak pernah datang dari Tuhan. Tapi apa? Walaupun di dalam keadaan itu, Yakobus menasihatkan apa? Count it all joy. Hitunglah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita ini diperhadapkan pada keputusan, kepada sebuah pilihan. Apakah kita mau fokus kepada hal-hal yang bisa mencuri sukacita kita, merampok kita, membuat kita depresi. Atau kita mau naik, mengatasi itu, dan menemukan bahwa sukacita itu adalah kekuatan dari Tuhan. Jangan menunggu keadaan menjadi baik. Sesuai harapan. Baru kita memutuskan untuk mengucap syukur. Belajar untuk apa? Saya belajar untuk menikmati keadaan dimanapun kita berada saat ini. Nanti Pak, kalau anak saya sudah lulus, anak saya sudah kerja, saya bisa mengucap syukur, pendapatan sudah bisa lebih baik ngaturnya, saya akan mengucap syukur. No, mengucap syukur saat ini. Di dalam kondisi apapun. Itulah yang membawa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan menunggu ada jawaban mujizat Tuhan, ya menunggu ada berkat Tuhan luar biasa, baru kita mengalami sukacita. No, kebalik saudara. Sukacita itu justru mendahului, mengucap syukur itu mendahului mujizat terobosan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dalam Kisah Para Rasul ada sebuah peristiwa yang luar biasa, Kisah Para Rasul 16. Paulus dan Silas dalam melakukan pengabaran Injil, mereka diperhadapkan pada suatu situasi yang sulit. Mereka ditangkap karena mereka melakukan sesuatu yang dianggap merugikan. Mereka mengusir roh dari seorang anak, roh jahat dari seorang anak, dan mereka ditangkap dan mereka dipenjarakan. Tapi menarik dikatakan di ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya, jadi bukan sekedar masuk penjara, saya beberapa kali pernah pelayanan di penjara, kalau di Semarang di Kedung Pani, beda situasinya sama penjara zaman itu, saudara. Di tempat kita masuk satu tempat, satu rumah kayak rumah gitu ya. Rame gitu, tapi muter, tapi masih bisa keliling muter walaupun padat gitu. Tapi di saat itu mereka bukan saja dipukuli, mereka didera, tapi kemudian mereka dipasung dengan sangat kuat. Mereka jadi sangat terbatas, nggak bisa melakukan apapun.
Ya mungkin di dalam keadaan tubuh yang sakit, di dalam keadaan tubuh yang sangat tidak ideal. Tapi dikatakan ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Wow, jadi di tengah situasi, di tengah kegelapan yang luar biasa, mereka menyanyikan lagu, mereka menyanyikan puji-pujian. Di sini dikatakan puji-pujian. Bukan hanya lagu, tapi puji-pujian. Kenapa puji-pujian? Karena lagu itu sebatas lirik, saudara. Musik dan lirik. Tapi yang namanya puji-pujian itu keluar dari hati kita. Oleh karena itu di dalam setiap kondisi, dalam situasi apapun, mengucap syukur sama Tuhan. Ya, bukan hanya apa yang keluar di mulut kita, tapi betul-betul keluar dari hati kita. Karena itulah yang menjadi bukti bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu masih bertahta, Tuhan masih berkuasa, dan Tuhan masih bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka. Wow, puji Tuhan. Saya percaya pada waktu mereka menyanyi dan saya bisa minta tim Praise and Worship bisa kembali. Pada waktu mereka menyanyi, mereka nggak punya bayangan ya apa yang akan terjadi. Ya, tidak dikatakan juga menyanyinya berapa lama. Apakah 10 menit? Apakah 15 menit? Apakah 30 menit? Enggak jelas. Tapi yang pasti saya berani katakan bahwa nyanyinya enggak sebentar. Kenapa bisa bilang begitu? Karena sampai tahanan lain bisa mendengar di tengah malam. Padahal tengah malam adalah waktunya orang apa? Tidur. Jadi sampai orang terbangun dan mendengar, itu perlu proses, betul ya? Enggak instan baru nyanyi sukacita surga, langsung gempa bumi terjadi. Enggak pernah dijelaskan berapa lama mereka nyanyi. Dan itu enggak penting untuk kita cari dalam Alkitab. Enggak penting berapa lama kita harus bertahan untuk memutuskan, untuk fokus mempertahankan yang namanya sukacita oleh Roh Kudus itu. Tapi itu adalah sebuah keputusan di dalam kehidupan kita yang harus kita ambil. Karena firman Tuhan katakan sukacita itu adalah kekuatan dari Tuhan. Itulah yang memampukan kita untuk bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan melakukan apa yang semestinya dilakukan, saudara. Seringkali yang jadi masalah adalah kita seringkali terfokus pada apa? Pada banyak hal. Salah satunya kekhawatiran. Padahal firman Tuhan katakan apa? Orang yang khawatir itu tidak menambahkan sehasta saja pada kehidupannya, betul? Tidak menambahkan apapun dalam kehidupannya. Tapi secara jujur, seringkali kita ini lebih menyadari bahwa kita itu bisa jadi professional warrior, bukan warrior pejuang ya, maksudnya warrior, maksudnya orang yang khawatir saking profesionalnya itu jadi melakukan khawatir dan khawatir. Ya, jadi seorang hamba Tuhan berkata, ya kalau kita semua sering khawatir gitu ya, kalau ayat itu katakan kekhawatiran kita bisa menambahkan sehasta pada kehidupan kita, mungkin kita jadi orang-orang yang panjang, saudara ya. Panjangnya bisa 9 meter, 8 meter, karena apa? Setiap khawatir tambah 60 cm, setiap khawatir tambah 60 cm gitu ya. Tambah lama tambah panjang gitu. Canda ya saudara ya. Enggak bisa, enggak menambahkan apapun. Tetapi sukacita oleh Tuhan, oleh Roh Kudus itu mengubahkan, is a game changer dalam kehidupan kita. Banyak dalam kehidupan kita pada waktu kita mulai fokus, pada mulai sibuk, pada waktu Tuhan sendiri hadir dalam kehidupan kita. Ada di tengah kita, mungkin dia lagi pegang pundak kita, ayo nak, kita sama-sama melewati jalan ini.
seharusnya kita mengalami sukacita. Tapi sebagaimana kedua murid yang berjalan ke Emmaus, lagi fellowship, sedekat ini, orang yang paling luar biasa di dalam kehidupan, gak mengubahkan. Saudara, berapa banyak sih Anda ketemu dengan orang-orang yang di mata dunia ini dianggap luar biasa. Mungkin kepala daerah, seorang pengusaha yang sukses. Pada waktu kita menyadari kita berada di hadapan siapa, itu membuat fokus kita beda loh saudara. Pada waktu dia cuma sekedar lewat, kita nggak tahu itu siapa, kita nggak nganggap. Tuhan itu lebih dari semua orang yang luar biasa di dunia ini. Dia lebih dari kepala negara, dia lebih daripada pimpinan perusahaan yang paling besar. Dia adalah pribadi yang paling luar biasa, yang paling bisa menolong kehidupan kita. Tapi sebagaimana itu, situasi apapun dihadapkan kepada pilihan kita. Apakah kita mau mengalihkan dari semua distraksi yang ada, semua kesibukan yang ada, untuk fokus siapa yang ada bersama dengan kita, siapa yang ada menyertai di dalam kita. Saya berdoa firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Ambil waktu yuk kita sama-sama sembah Tuhan. Saya minta WL bisa bantu saya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari saya mau sebut kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan penyembah kita, penghormatan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan
Pagi hari ini kami datang Tuhan, ngakui Tuhan bahwa keadaan tidak selalu baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa kami datang dalam rumah-Mu apa adanya. Kami juga percaya Tuhan, Engkau mau Tuhan untuk terlibat di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami belajar Tuhan, bahwa Roh Kudus hadir, membawa sukacita dalam kehidupan kami, yang menghadirkan kekuatan, yang memanifestasikan keberadaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap dari kami Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang dalam situasi yang betul-betul hopeless. Tapi kami percaya selama masih ada Engkau, selama Engkau masih bertahta Tuhan, kami percaya Tuhan kami punya pengharapan yang pasti. Bukan semoga, tapi suatu pengharapan yang pasti. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau Tuhan memutuskan Tuhan untuk fokus. Kami mau Tuhan untuk menerima sukacita. Mau Tuhan untuk mempertahankan sukacita itu Tuhan. Memikirkan semua hal yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Yang berdoa Tuhan setiap dari kami, terlepas apapun yang sedang kami lewati, kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup untuk membawa kami Tuhan melewati. Bahkan bukan hanya sekedar melewati, tapi membuat kami keluar lebih dari pemenang dalam setiap pergumulan kami. Yang berdoa Tuhan, biarlah pikiran kami Tuhan berselaras dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menyampaikan firman kebenaran-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan kami terima dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau selesaikan pertemuan ibadah kita. Bagi Tuhan segala kemuliaan, hormat, kuasa, kebesaran dan kejayaan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam hal apapun yang kami sedang hadapi, Tuhan jangan biarkan kami kehilangan fokus. Karena kami tahu Tuhan sekali-kali tidak pernah beranjak dari hidup kami. Engkau selalu ada buat kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami salah fokus, justru kami akan kehilangan hal-hal yang paling penting dalam hidup kami.
kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan dengan beragam-ragam hikmat ilahi, pengurapan dan pewahyuan terus tersingkapkan dalam hidupnya dan pelayanannya jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami semua yang mendengarkan firman Tuhan kami diberkati. Kami mau Tuhan kemudian kami mengaplikasikan setiap kebenaran ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat lawatan Tuhan pagi hari ini di tengah-tengah kami. Mari jemaat Tuhan kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami mengakui Tuhan bahwa berkat itu datang dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan lewat berkat yang kami terima dari-Mu. Dengan bijaksana Tuhan kami kelola berkat kami. Dan hari ini kami bawa persembahan kami, persembahan syukur. Persembahan 1/10, persembahan misi, persembahan untuk perayaan Natal. Semua persembahan ini kami bawa dengan sukacita ke dalam perbendaharaan rumah-Mu. Dikelola dengan takut akan Tuhan hanya untuk kepentingan kerajaan Allah diperluas. Jadi berkat buat kota dan bangsa ini. Dengan sukacita di dalam nama Yesus kami bawa persembahan kami ini. Mari kekasih-kekasih Tuhan arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan. Roh Kudus sumber damai sejahtera dan sukacita. Kiranya Dia memimpin, mengawal dan menyertai perjalanan kita. Membawa kita di jalan-jalan kemenangannya. Kita membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub pulang ke rumah kita masing-masing, berkat yang telah disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.